Mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Pemirsa yang di rumah, yang di sawah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan ya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat bertatap muka, silaturahim, nikmat yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa mungkin kita hitung. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah dengan seraya mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah dalam acara Ngariung di Saung, untuk keberkahan acara ini mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang belum bisa hadir ke tempat ini di Saung ini, di tempat pesantren pemberdayaan Al-Muhtadin. Ya, kami sapa dimanapun teman-teman yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, dimanapun Anda berada. Insya Allah walaupun tidak bisa hadir ke sini, tapi pemikiran, hatinya dan yang lainnya bisa berkontribusi aktif, insya Allah. Ya, kami ucapkan selamat menikmati, selamat mengikuti dimanapun Anda berada, teman-teman Ilmidah. Ya, kita insya Allah di sini akan membicarakan hal-hal tentang bincang Ilmidah, tentang keilmidaan, bagaimana Ilmidah ke depan, atau apa yang akan kita evaluasi dari Ilmidah sebelumnya, dari hasil-hasil kegiatan yang sudah kita jalankan selama setahun ke belakang. Nanti kita akan kupas tuntas bersama teman-teman kita. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Di sini ada beberapa ikhwan, teman-teman dari beberapa angkatan ya, dari angkatan milenial ataupun angkatan kolonial ya. Insya Allah siang hari ini sebelum menunggu teman-teman lengkap, jadi ini acara intinya nanti ya, sore menjelang malam. Ini kita sarasehan dulu, bincang bareng dulu sama teman-teman yang hadir di sini. Ya, konsepnya adalah Ngariung di Saung. Jadi nanti kita ada acara botram, acara bincang-bincang, kemudian nanti ada yang lebih seriusnya nanti sore menjelang malam, pembahasan koperasi dan seterusnya. Kita kenalkan dulu. Nah, dari sebelah kanan ini ada sesepuh kita ya. Yang kanan berarti paling sini. Dari kanan dulu Ashabul Yamin dong. Gitu. Ada Kang Ridwan, ini biasa dipanggil Kang Opey, dari angkatan berapa, Kang? Angkatan 10. Alhamdulillah. Coba disapa dulu teman-teman di rumah. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman Ilmidah. Selamat menyaksikan. Mobil khusus angkatan 10. Zaidaik masih ditunggu di sini di Saung Sawah ya. Ya, angkatan 10 katanya ditunggu sama Kang Ridwan di sini. Berikutnya dari angkatan 17 ini ada Kang ARH. Siapa ARH? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim dari angkatan 17 ataupun Kompas ya. Dari angkatan Kompas 17. Dari angkatan 10 siapa? Zaida. Ya, teman-teman angkatan berapapun Anda, angkatan berapapun, silakan hadir di tempat ini, free untuk Ilmidah semuanya. Insyaallah. Ya. Kemudian ini di sebelah saya yang sudah tidak asing lagi, yang sebelah kanan, sayap kanan dari angkatan Sarung ya. Angkatan, jadi dulu ini kronologinya, jadi ketika ada yang sholat di depan ngelihat ngebaca atlas. Nah, itu jadilah itu. Jadi ketika sholat itu ya. Bagus itu. Dan ini penemu dari angkatan 11 ini, penemunya ini. Silakan, dari siapa? Dari mana? Ya. Perkenalkan, saya Ismet dari angkatan 11. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa ikut bergabung dalam kegiatan silaturahim Ilmidah. Teman-teman, khusus bagi angkatan Atlas yang sedang di perjalanan ataupun yang tidak bisa bergabung, bisa lihat di YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe gitu. Sebagai bentuk dukungan kepada Ilmidah tentunya. Ya, itu aja Kang Iqbar. Ya, terima kasih Kang Ismet dari angkatan 11 ya. Berikutnya saya sendiri, saya adalah
Muhammad Iqbar dari angkatan 11 sama dengan Kang Ismet. Ini kita dari angkatan periode kedua ini ya, dari 10 kemudian sekarang udah 20 angkatan. Jadi kita dekade kedua berarti 10 yang 10 angkatan berikutnya, angkatan 11 dan seterusnya. Saya dari angkatan 11 sama angkatan Atlas berikutnya. Ini adalah presiden kita semua ya. Jadi beliau adalah presiden, orang tua kita, sahabat kita dari siapa ini? Langsung dikenalkan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan saya Mahdi Fauzi, angkatan 8. Nama angkatannya Badal ya. Badal itu filosofinya adalah pengganti ya, Badal itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menggantikan orang-orang terdahulu kita dalam menyebarkan kebaikan dan bisa menabur hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah pada siang ini saya sangat senang sekali bertemu dengan sahabat-sahabat, Masya Allah, alumni dan yang tak asing lagi gitu ya. Di sini ada senior-senior kita yang selalu membimbing dan mendukung kita. Pokoknya untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, tenang di belakang. Ya, ya. Masya Allah di sini ada senior kita ya, Karamdan Solih, Masya Allah, sesuai dengan namanya Solih ya, pemilik akun ini, Masya Allah ya. Dengan tidak diperkenalkan pun, karena sudah terlihat di situ akun siapa gitu ya, Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa hadir, kami juga memaklumi dengan kondisi seperti ini banyak sekali halangan-halangan yang tidak bisa kita lewati. Mudah-mudahan meskipun tidak bisa hadir di tempat ini, jalinan silaturahim kita, persaudaraan kita tetap terjaga dan semakin kuat. Itu saja. Siap. Terima kasih kepada presiden kita Kang Mahdi Fauzi, alumni Badal yang angkatan 8. Berikutnya ini angkatan paling senior di sini ya. Jadi oh ya, ada yang paling senior lagi. Ada senior kedua berarti di sini. Yang belum hadir semua, yaitu kita kenalkan. Siapa Kang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Suwanda dari angkatan 7 Limada. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kami tidak menyediakan jawaban? Ya, disilahkan kawan-kawan bertanya-tanya. Kunaon cenah? Kunaon masang Limada? Kami tidak menyediakan jawaban. Ya. Kami hanya menyediakan banyak pertanyaan saja. Ya. Lihat masa depan. Tapi itu perlu. Tapi itu perlu, Kang. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu. Dan pertanyaan tidak mesti memberikan jawaban. Tuh, Supaya kan untuk betul. solusi, untuk mengingatkan kita. Betul. Tuh, makanya saya tidak akan memberikan jawaban apapun ya. Cukup memberikan pertanyaan saja. Kunaon? Mewakili angkatan ke-7, insya Allah hari ini mudah-mudahan bisa sampai tuntas. Tuntasnya mereka maghrib ya. Nanti obrolan panjangnya akan disampaikan mungkin oleh kawan-kawan. Saya hanya mengajak saja untuk kawan-kawan Ilmida, salam baktos untuk angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai ke-20 ya. Nah, saya nyebut pesan yang dekat mari merapat, yang jauh ayo atuh arek moal. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Cucu Suwanda angkatan 7 Limada ya. Ini sudah berapa angkatan yang sudah hadir. Insya Allah nanti teman-teman yang masih di perjalanan hati-hati, kemudian mohon dijaga untuk prokesnya, prosedur kesehatan teman-teman. Di sini alhamdulillah kita tadi rangkaian acara dari mulai jam 10 ya teman-teman, ditunggu. Bada duhur kita mulai bincang-bincang sampai nanti asar, bada asar baru mulai acara pembahasan tentang Ilmida, terutama tentang koperasi dan yang lainnya insyaallah. Ya, untuk agenda berikutnya kita akan bincang-bincang keilmidaan. Ini terkait ilmida nih. Jadi isunya yang sedang beredar, isu-isu keilmidaan kita akan kupas tuntas di sini bersama presidennya langsung, ketua Ilmida langsung bersama Kang Mahdi, nanti akan dipimpin oleh beliau langsung. Kita akan menjadi sebagai audiens, nanti akan beliau
yang memimpin acara ini. Terima kasih teman-teman. Kita serahkan acara berikutnya kepada Ketua Ilmida Kang Mahdi Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua bersaudara, bahkan kita semua adalah keluarga. Mudah-mudahan dengan ukhuwah ini kita bisa mewujudkan persaudaraan, kemudian kita bisa mewujudkan hal-hal yang bermanfaat yang bisa mati dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau semua orang yang menjadikan kita ini bersaudara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perlu teman-teman ketahui atau sadari bahwa dengan adanya Ilmida ini tiada lain, kita hanya ingin mengokohkan, memperkuat tali persaudaraan kita. Ilmida ini dibentuk ataupun diadakan tiada lain hanya untuk menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah wadah agar kita ini bisa bermanfaat satu sama lain, bisa saling membantu, bisa mewujudkan perintah Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian bisa nasihat saling menasehati, tidak lebih. Jadi adanya Ilmida ini salah satu tujuannya adalah pertama untuk mewujudkan ukhuwah kita, untuk mempererat ukhuwah kita, sebagaimana yang dipesankan oleh Allah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kemudian di hadits Nabi juga ada pesannya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, gitu ya. Jadi dengan adanya Ilmida ini bukan malah kita memecah belah. Inginnya kita dengan Ilmida ini kita satu sama lain bergerak bersama dalam mewujudkan hal-hal yang baik, begitu ya, begitu, melanjutkan kebaikan, gitu ya. Jadi maka dari itu kita sangat membutuhkan dukungan dari para alumni yang sudah mempunyai banyak ilmu, mempunyai banyak pengalaman dalam bidang keorganisasian misalnya. Ataupun kita juga membutuhkan kontribusi dukungan dari alumni yang lain, bagaimana caranya agar kita ini bisa membuahkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang banyak, gitu ya. Karena Kang secara kuantitas alumni ini sudah hampir 1000 ya Kang. 1000 secara kuantitas atau kualitas? Kuantitas ya. Secara kuantitas alumni ini sudah sampai di angka 1500. Ini merupakan angka yang sangat besar, gitu ya. Maka dari itu kalau kita tidak bersatu, kita tidak berjamaah dalam melakukan kebaikan, maka ya jumlah yang sangat besar ini tidaklah ada artinya, gitu ya. Maka dari itu kita membentuk sebuah organisasi demi melancarkan kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa dilakukan oleh para alumni, gitu ya. Jadi harapan kita itu begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, yang kami rasakan saat ini adalah bagaimana berangkat dari keadaan sekarang Ilmida ya. Jadi saya jujur, Ilmida ini kan sekarang vakum, gitu ya. Vakum dalam artian tidak mempunyai kegiatan yang besar, gitu ya. Kecuali ya seperti kemarin hanya bisa memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian ketika Ramadan, kemudian ketika ada teman-teman yang membutuhkan bantuan ataupun kecelakaan, kita galang dana bersama, hanya sebatas itu. Jadi kita belum mempunyai
kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membantu orang banyak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Apa kuncinya agar Ilmida ini semakin solid, Kang? Ada yang bisa memberikan penjelasan ini? Agar Ilmida solid bagaimana, Kang? Menurut versi Kang Iman gimana Ilmida supaya solid? Gimana tadi pertanyaannya? Konsentrasinya lagi Buya. Ya terutama dari para pengurus ya. Ya ini sedikit saran aja ya dari saya. Supaya ini Ilmida ini bisa tetap solid, terutama buat pengurusnya aja ya, pengurusnya terutama. Terutama buat pengurusnya saya harapkan kesadarannya ya, kesadaran terutama dari para pengurus, dan kita harus selalu ingat pesan Bapak ya, bahwa kita ini adalah saudara, bahwa kita ini anak-anak Bapak. Dulu Bapak selalu bilang kalian itu bukan siapa-siapa tapi anak-anak Bapak. Jadi ya anggap aja kita sebagai sesama alumni itu sama aja dengan kita ya, hal kita samakan dengan sesama saudara kandung lah gitu. Sebagaimana kita layaknya saudara, kita harus saling jenguk istilahnya lah, saling kunjungan, silaturahimnya tetap terjaga. Jadi istilahnya kalau Ilmidanya solid, pengurusnya solid, semua program Ilmida pun insya Allah akan berjalan dengan lancar ya. Ya gimana kita mau berjalan dengan lancar, bagaimana kita mau menyatukan teman-teman yang lain kalau misalkan dari pengurusnya aja kita nggak solid gitu kan. Jadi saya harapkan sekali lagi mohon kesadarannya buat teman-teman, baik yang udah ditunjuk jadi pengurus ataupun secara sadar mengusungkan diri sebagai pengurus ya. Saya harap kita tetap kita amanah gitu kan. Jangan ada yang kan pengurus tuh ada yang didadat lah, udahlah jadi pengurus ini gitu. Tapi meskipun seperti itu, saya harap tetap bisa mengemban amanah itu, bisa menjalankannya dengan baik sehingga kedepannya program-program Ilmida bisa berjalan dengan baik dan Ilmida yang lain pun kita tetap bisa rangkul. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Masya Allah ya, benar ya, kuncinya adalah kita sadar bahwa kita ini bersaudara gitu ya, dan kita harus memperbanyak silaturahim, menyambungkan ukhuwah kita gitu ya. Nah sekarang ini Kang, sebenarnya para pengurus ini Kang seakan-akan dia lagi down Kang, lagi down, dia nggak ada semangat, ruh untuk berkreasi dengan Ilmida ini sangat kurang gitu ya. Dan bahkan mungkin sampai ketuanya pun semangatnya itu kurang gitu Kang. Bagaimana nih Kang? Nanya ke orang salah euy. Kayak orang nanya bagi-bagi hasil jeung urang. Tong nanya pegawaian ke orang mah nanya hasil. Nyamet. Oke. Terima kasih Kang Mahdi. Mungkin hanya sekedar berbagi saja. Ya, yang minim pengalaman. Kemarin sempat ngobrol sebenarnya sebelum kegiatan hari ini dengan Kang Ismet, Kang Ridwan mengenai ya yang dirasakan oleh pengurus saat ini adalah muncul bingung, tema bingung, kumaha gitunya, dibawa ke mana. Nah, berkaitan dengan organisasi kemarin saya sudah sempat sampaikan, mungkin juga kawan-kawan di rumah yang lain ingin menyampaikan. Pertama saya ingin kejelasan dulu sebenarnya. Ingin kejelasan itu Ilmida itu ada programnya enggak gitu. Ada programnya. Kalau ada programnya berarti itu kan jadi pekerjaan rumah. Sementara kalau kita hanya mengikuti program yang insidental saja seperti tadi ketika ada yang butuh bantuan, bisa kecelakaan atau apapun itu kan sifatnya insidental. Nah, mungkin yang ingin harus saya dipertanyakan kembali ke Ilmida ini, ada programnya enggak? Target capaiannya ada enggak gitu. Misalnya ketika tahun pertama kita ada program baksos misalnya, apakah terlaksana atau tidak. Jangan sampai gitu, kita ini organisasi yang kalau lihat jumlah anggotanya diakui atau tidak tadinya sudah lebih sebenarnya dari 1.500. 1.500 itu kan yang di wisuda bareng-bareng ya. Sementara berdasarkan statuta yang berhak menjadi Ilmida itu sanajan sapwe ngenong di asrama gitu kan, tetap dia adalah menjadi bagian dari anggota.
Gitu. Nah mungkin itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan motivasi. Apa yang bisa menggugah kembali motivasi? Sebenarnya Ilmida ini menurut saya adalah organisasi kekeluargaan yang luar biasa ya. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai organisasi saja karena ini adalah keluarga sebenarnya. Hanya organisasi itu hanya wadahnya saja gitu kan. Pada intinya adalah kita berkeluarga. Sebenarnya di organisasi manapun, ikatan kebatinan kita, ikatan ukhuwah kita, ikatan persaudaraan kita itu jauh lebih besar. Itu sebenarnya potensi yang harus kita gali bersama. Hanya saja tadi mungkin kita harus jelas dulu programnya apa. Kemudian juga apakah seluruh pengurus juga tahu dia adalah pengurus seperti itu. Jangan-jangan gini. Benar, jangan-jangan ada orang yang dia namanya tercantum sebagai pengurus, ingin apa? Dan jangan hanya pengurus, termasuk mungkin pembinanya, pengawasnya. Ada mungkin yang selentingan ke saya, orang itu jadi pengawas, ting namanya nagawena. Nah, tidak boleh seperti itu. Mungkin ini salah gitu. Bisi jadi kemudian ada masalah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya riungan ini kita coba digali, diguardai lah bahasa kolot mah, diguardai, dikoreh gitu ya. Dan insya Allah lah kawan-kawan kita atau kakak-kakak kita yang angkatan tadi kolonial bahasa Ikbar, meskipun hari ini tidak bisa hadir, tapi saya yakin semangat mereka, ide mereka, kepedulian mereka terhadap Ilmida cukup besar. Saya pun juga hanya mewakili saja mungkin ya di antara kawan-kawan yang 2005, Kang Ramdan, kemudian ke atasnya. Hari ini memang belum tampak hadir, tapi seringlah komunikasi. Pajarkan tuh orang ngorakeneh cenah, sok ngorakeneh cenah ngawangkong lah gitu. Ya, itu Mang Dading, Teh Nuri yang hari ini belum bisa bergabung. Teh Nuri mah ataupun yang lainnya. Ya, kembali kalau motivasi Kang Mahdi, kita kembali lagi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Apa ya? Harus ada reward and punishment Kang Mahdi. Ya. Ya punishmentnya misalnya ditegur lah atau diberi cai gitu nya. Da ruang modul orang. Tapi rewardnya mah hontong. Diutahan. Aduh. Ya, saya yakin kawan-kawan di rumah juga setuju. Ilmida ini adalah organisasi yang punya ikatan yang jauh di atas organisasi-organisasi yang lain. Karena secara emosi, secara kebatinan kita lebih erat dibanding dengan yang lain. Sementara itu saja, nanti kita ngobrol lagi lah. Insyaallah ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, jadi nanti pertanyaannya satu pertanyaan buat semua gitu. Jadi beda-beda versi ya. Jadi bagaimana ini isunya kita untuk supaya Ilmida solid gitu ya. Tadi versi Kang Cucu bagus tuh versinya. Jadi kita harus bertanya ulang nih karena di filosofinya Ilmida 5 ada. Jadi dia nanya balik malah. Punya program enggak katanya Ilmida. Kalau dibilang punya program Ilmida itu kita kan semenjak Mubes 2016 di Cibuaya itu kita sudah ada kepengurusan. Jadi kabinet pertama itu kita namanya kabinet KPK ya. Kabinet apa namanya Pak kepanjangannya? Populis konstruktif itu kabinet populis konstruktif ya. Jadi itu di bawah arahan almarhum Kang Ihsan Alimi. Kita sudah merancang 4 tahun ke depan. Jadi periode pertama itu periode beliau dari 2016 sampai 2020. Nah ini beliau presiden ini melanjutkan kepemimpinan almarhum. Jadi sampai 20. Iya sebetulnya ini udah habis masa jabatan ini. Udah kadaluarsa ya. Cuman karena ini mau 2 periode kayaknya kan. Ya kita bayat hari ini berarti. Sudah punya program selama 4 tahun. Tahun pertama kita melaksanakan apa, kedua, ketiga dan seterusnya sampai tahun keempat. Nah, waktu itu kendalanya yang pertama dari pimpinannya sendiri. Waktu itu karena belum tuntas kuliah, Kang Ihsannya, beliau ada kendala. Kemudian kita kesusahannya waktu itu komunikasi. Ya sampai vakum beberapa bulan. Kemudian kita langsung kepada beliau istilahnya kalau
itu tabayun ya, tabayun kepada beliau ke Bandung langsung. Ternyata kondisinya seperti itu, kita bisa memahami, dan udah sampai 2 kali ya waktu itu, sampai akhirnya ada pergantian gitu. Nah itu jadi isinya seperti itu. Setelah itu sampai saat ini masih dikendalikan sama Kang Mahdi ini, kepemimpinan itu. Jadi program sudah ada, tapi ada program belum tentu jalan. Ya, jadi kenapa tidak jalan? Pandangan saya yang pertama, jadi semua pengurus itu, hampir semua pengurus memiliki kesibukan masing-masing ya. Kecuali mungkin beda cerita kalau kita udah ilmidanya pure mengurusin ilmida dan digaji, itu akan lain ceritanya. Harus fokus ya. Ya. Karena pertama punya kesibukan masing-masing sehingga agak solid. Kedua ditambah lagi vakumnya pimpinan, kemudian 2020 masuk sehingga pandemi datang dan sampai saat ini seperti ini. Jadi teman-teman mungkin juga paham. Jadi kita ada 2 fase waktu itu untuk kepengurusan ilmida yang kemana. Saran saya bagaimana supaya solidkan kembali ini. Ya, pertama tadi kalau Kang Cucu sarannya itu tanya programnya dulu. Kalau menurut saya supaya ingin lebih solid lagi, kedua pertama harus sadar dulu. Ini jangan-jangan nggak sadar nih alumni bukan. Atau bahkan ada yang nggak bangga kan jadi alumni. Saya nggak bangga jadi alumni loh. Ya nggak apa-apa, itu kan versinya beliau ya. Jadi siapapun boleh bangga atau boleh gak bangga. Tapi kalau saya pribadi sangat bangga ya. Bisa teman-teman di posisi sekarang kan wasilahnya dulu pernah mengenyam pendidikan di mana dan seterusnya. Ya kita harus bersyukur ya, bukan masalah bangga atau gak bangga. Kita berkontribusi atas apa yang sudah kita raih saat ini. Pasti sedikit atau banyaknya adalah dari hasil didikan sebelumnya ya. Dari mana kita berasal. Dan yang saya rasakan sampai saat ini memang Darul Amal sangat punya impact banget buat diri saya gitu sampai saat ini, hari ini gitu. Jadi dulu kita ada filosofi sholat berjamaah, sehingga sampai sekarang kita aplikasikan kepada lembaga manapun kita berada ya. Jadi kita tetap terpakai gitu. Kedisiplinan dan seterusnya itu pasti akan ada ya. Pasti ya pasukan inti nih. Alumni semua kayaknya nih. Apa kita yayal dulu nih? Mungkin ya. Itu yang pertama, sadar kesadaran dulu ya. Sadar gak sebagai alumni? Sadar gak kita itu dikasih impact yang besar dari lembaga ini? Yang kedua adalah untuk mensolidkan ilmida ini, bagi saya adalah yang kedua tadi sadar, yang kedua mau apa enggak nih. Jadi kalau udah sadar tapi ya gak mau karena gak mau aktif, gak mau berkontribusi, tidak mau ada donasi, ada ya cuma bisa nyinyir, ya gak bisa ngapain jadinya. Karena gak mau itu. Jadi ada kemauan tidak untuk bersatu, untuk maju, untuk berkembang. Nah, itu kemauan itu sendiri ya, sadar, kemudian ada kemauan. Kemudian yang terakhir mungkin perlu adanya budaya literasi ya. Jadi teman-teman ini perlu wawasan yang luas. Jadi ulah dihanapeun non batok we. Jadi sakitu-kitu kan penguasa kurung batok. Perlu budaya literasi, mungkin ilmida sebulan sekali. Kalau Bapak mah dulu muzakarah ya mungkin programnya, supaya meluaskan pemikiran dan seterusnya teman-teman, wawasannya luas. Jangan sampai kita jangan-jangan ada yang nggak tahu ada ilmida gitu ya. Pengurusan dan seterusnya. Itu mungkin menurut saya supaya menyolidkan ya, sadar, kemudian ada kemauan. Yang ketiga membudayakan literasi. Itu mungkin dari saya. Berikutnya Silakan. Oke. Baik, berbicara tadi tentang bagaimana bisa solid ya. Namun sebelum ke sana ada yang membedakan organisasi ilmida ini dengan organisasi lainnya. Mungkin yang dibicarakan Kang Cucu betul. Yang menjadi pembeda itu adalah ikatan keluarganya gitu ya. Bagaimana mungkin dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir sampai 20 ya, sampai maaf, sampai angkatan kemarin 20 ya bisa saling dekat gitu. Dekat, bercanda, bahkan ya sudah kalau bahasa Sunda tak asa-asa deh gitu. Asa kalancek, asa kadi gitu.
asa kamang gitu. Ini yang membedakan gitu. Bayangkan di sekolah-sekolah lain, mohon maaf, jangankan untuk misalkan berbeda angkatan gitu, seangkatannya pun kekeluarganya belum sesolid kita gitu. Can pokok apa seangkatan gitu. Ini kita gitu ya, mungkin kalau kita makan bersama, tidur bersama, naon deui tah? Gitu. Bahkan ekstrim mandi bersama gitu ya. Jadi ya sehingga ikatan ya makan kabur bersama gitu. Ya sehingga ikatan-ikatan emosional ini yang tentunya terbawa setelah kita keluar dari pondok ya. Bayangkan saja ya bayangkan saja angkatan pertama misalkan Mang Dading lah bisa bergaul dengan angkatan 20 gitu di futsal gitu ya. Contoh lah ya angkatan dia gitu. Di mungkin di sekolah-sekolah lain nggak ada gitu. Khususnya yang bukan pondok gitu ya tentunya. Ya. Maka dari itu memang sayang kalau kita tidak solid gitu, khususnya para ilmida ataupun khususnya para pengurus ya. Pertanyaan tadi bagaimana bisa solid ya? Mungkin sama ya, sama tidak jauh lah, tidak ya itu kesadaran tadi ya, memang kesadaran. Setelah sadar ada kemauan nggak untuk berkarya itu, ternyata berkarya gitu Pak. Iya gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Ada kemauan untuk berkarya, untuk membangun Ilmida ini ya. Kan kita tahu bahwa berbagai latar gitu ya. Ada mulai dari pengusaha, PNS ini, terus juga aktivis-aktivis. Sayang kalau kita tidak disatukan nih Pak Presiden. Wadah sudah ada, SDM-nya pun sudah banyak. Tidak dikotak-kotakan gitu. Sayang gitu alma mater ini gitu disia-siakan gitu artinya. Ya maka dari itu yang terakhir tentunya harus punya leader. Ya. Leader ini atau sesepuh untuk menyatukan bagaimana Ilmida kita selain bisa membuat bangga alma mater juga bisa berkarya khususnya untuk Indonesia kita tercinta. Terima kasih, itu saja Kang Mahdi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan tema kita apa tadi untuk semangat ya, untuk solid lagi Ilmida, khususnya di kepengurusan. Mungkin semua dari akang-akang ataupun senior saya pribadi itu sudah menjelaskannya lebih detail dan lebih jelas ya, lebih real gitu. Karena bagi saya alma mater ini, Ilmida ini satu wadah yang dirintis dari notabene ataupun dari karakter masing-masing gitu. Namun kita bisa menjadi satu keluarga ini karena alma mater ini, satu alma mater ya, alma mater Ilmida. Terus dan bagaimana untuk lebih solid lagi ataupun lebih kompak lagi dalam menciptakan suatu organisasi yang lebih semangat lagi dalam bekerjanya. Mungkin kita harus ada support dari alumni yang lainnya ya, dari alumni yang lain. Jangan mengandalkan pengurus saja, karena berkarya itu bukan cuma dari pengurus saja, akan tetapi semua figur ataupun semua orang lain, semua alumni itu berhak untuk berkarya. Karena kita itu punya satu moto ya, jargon Ilmida berkarya, alma mater berjaya. Nah, bukan pengurus berjaya dan bukan pengurus berkarya, tapi Ilmida ya semuanya. Jadi yang sudah menjadi wadah ya, yang sudah menjadi cakupan Ilmida
itu harus berkontribusi, harus berkarya dan harus tetap berjaya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman yang belum aktif ataupun merasa oh saya mah apa atuh gitu. Aku mah apa atuh. Hanya bubuk ranginang, enggak kayak gitu. Ya. Tapi kita harus buktikan, kita itu harus ada kontribusinya minimal ya sedikit demi sedikit membagikan ilmunya ataupun ya kalau gak ilmu ataupun tenaga dan yang lainnya kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman semua. Karena bagi saya Ilmida itu kalau di luar sana kita pasti berpikir antara angkatan 2007 ataupun sama dengan 2020 itu harus ada senioritas. Nah, di sini itu kita alhamdulillah tidak ada rasa senioritas karena panggilan kita itu Akang dengan Teteh. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada senioritas, tapi kita harus tahu ada percakapan ataupun yang lainnya mungkin kita bisa menjaga adab itu tersendiri. Kayak mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustadz Jalil, ahlan wa sahlan Ustadz Jalil. Masya Allah Ustadz Jalil. Masya Allah Ustadz Jalil. Nah Ustadz Jalil. Ya. Langsung saja Kang Ustadz Jalil. Ya tadi sudah mendengar tadi ya, insya Allah ya. Jawabannya aja langsung. Pertanyaannya apa sih? Jadi kok lambat di sini ya? Iya, kalau live Saya belum nyambung, sok aja dulu. Belum udah, nyambung. yang lain udah tinggal Kang Jalil. Udah. Jadi bagaimana nih pendapat Kang Jalil gitu supaya Ilmida ini solid gitu. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana caranya Ilmida solid ya? Saya balik nanya, emang Ilmida sekarang nggak solid? Gitu mungkin ya. Jadi harus dimaknai dulu gitu tentang solid dan non solidnya, gitu kan? Karena udah jadi terganggu dengan cara ini ya. Kecilin dulu. Nah, apa ya? Jadi ingat omongan siapa namanya? Soekarno ya. Berikan saya 10 orang tua maka akan saya cabut Krakatau ya kalau nggak salah dari akarnya. Oh Semeru. Tuh kan udah salah kan, makanya jangan ditanya. Nah, terus yang kedua, berikan saya 10 muda akan saya goncangkan dunia. Gitu. Jadi 10 pemuda dari se-Indonesia ya. Ini kan dari Sedarul Amal gitu. Kalau misalkan ada 5 pemuda aja, persentasenya banyakan di kita gitu. Jadi itu jadi setelah solid itu untuk apa gitu. Mungkin ke sana kalau saya sih berpikir kalau emang sekarang kan semuanya punya kepentingan masing-masing ya. Pasti ini yang enggak hadir tuh bukan hanya karena mereka tidak solid. Mereka banyak kepentingan yang mungkin lebih urgent daripada kita. Mereka juga punya keinginan untuk ikut serta sebetulnya gitu kan. Tapi beberapa halangan yang menurut mereka skala prioritasnya lebih penting yang mereka hadapi sekarang, akhirnya berkeputusan untuk tidak ikut. Ya, setidaknya mungkin mereka dengan doa saja sudah bisa menghantarkan kita sampai di sini. Itu bisa jadi salah satu dari doa mereka gitu ya. Bisa selamat ke sini, bisa berkumpul semua gitu. Jadi saya teman-teman alumni Tegal Bulet juga sudah dikabarin sebagainya, ada yang nggak bisa ikut karena udah jadi ibu rumah tangga gitu dan sebagainya. Gitu. Mungkin kalau masih single bisa ikut kali ya. Saya ajak nanti ada yang marah juga sebetulnya. Nah jadi kalau buat saya pribadi solid dan gak solid itu ke atasnya adalah untuk apa nanti ketika solid gitu. Jadi dan solid itu seperti apa sih seharusnya gitu kan? Apakah harus semuanya ikut atau misalkan semuanya sawinawa atau ana dengan keputusan atau bagaimana? Nah kalau bahasa pribadi sih yang paling penting adalah apa ya? Kalau melihat ke Pak Umay gitu ya, kita ini beruntung loh, alumni beruntung loh. Ini semua menyaksikan Pak Umay kan, menyaksikan Pak Umay sedang hidup kan. Bagaimana adik-adik kita yang sekarang tidak menyaksikan Bapak gitu? Seperti apa nanti spirit kebersamaan dan kebermanfaatannya untuk Darul Amal kembali?
Nah gitu. Jadi kita masih beruntung, dan bisa jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa kita berkumpul di sini kan. Karena emang kita melihat Bapak gitu. Yang salah satu yang saya hebat dari Bapak itu orang yang tidak pernah menganggap dirinya ada. Jadi nggak maksudnya gini, eksistensi buat dirinya sendiri itu nggak penting gitu. Yang paling penting itu gimana Darul Amal. Yang paling penting itu gimana guru-guru Darul Amal. Yang paling penting itu gimana anak Darul Amal. Siapa coba orang yang di sini yang pernah ketemu Bapak tapi nggak merasa spesial? Pasti semua yang pernah ketemu Bapak, dia pasti ngerasa spesial di mata Bapak. Karena saking hebatnya Bapak menghilangkan dirinya dan mengangkat orang lain dengan penghargaan apapun. Gimana kita membuat sesuatu yang secuil aja dibandingkan jasanya, dia bilang kamu hebat. Gimana orang yang misalkan hanya bisa iftitah gitu ya, yang sedikit saja, yang simple saya terus dia bilang kamu jago gitu. Nah jadi Bapak itu selalu mementingkan orang lain daripada dirinya. Terus yang kedua, Kang Ahmadi pasti lebih tahu bagaimana Bapak mementingkan tenaga untuk orang daripada tenaga untuk keluarganya. Saya pernah ikut 1 kali pengajian dengan Bapak 1 hari saja, dan saya yang capek. Tapi Bapak luar biasa. Bapak tuh nggak capek, pulang jam 10, saya pulang sore aja langsung selesai. Waktu itu inget yang sama dia, saya ke Jakarta, saya datang gitu. Itu ya dalam benak saya berpikir ini bukan tenaga yang buat Bapak menjadi kuat. Ini spirit. Ini tekad yang membuat Bapak jadi kuat gitu. Nah, teman-teman, kalau kita ingin meniru apa tentang Ilmida ini, gak harus banyak, saya bilang tadi tentang solid. 1 atau 2 orang aja seperti Bapak dari sejampang itu, cuman Bapak gitu. Dan semua mengakui bagaimana beliau itu mewujudkan mimpi yang orang itu nggak pernah yakin dengan mimpinya. Banyak piraku gitu. Bisa nyemas masjid segede gitu, beli tanah sekian puluh hektar, enggak gitu. Tapi ya kita dengan yang ada insya Allah gitu. Misalkan alim Ilmida 10 sampai 20, bahkan kalau mungkin semuanya bisa ikut 30 orang bisa melanjutkan amanah dari Bapak. Nah, tapi ketika pun misalkan ada sedikit yang berkumpul atau yang berkontribusi ikut brainstorming, semuanya pikiran, waktu dikorbankan, bahkan biaya, bukan berarti yang nggak ikut tidak solid. Mereka masih punya kepentingan yang mungkin lebih diprioritaskan daripada yang harus berkumpul di sini. Bukan berarti di sini bukan daripada itu, bukan berarti lebih rendah, enggak gitu. Cuman mereka pasti punya kepentingan lain. Tapi lagi-lagi ya itu mungkin obrolan dari saya cukup jelimet ya. Kalau dari bentuknya seperti jenggot Ustadz Mahdi gitu. Jadi Pak Gujun. Tapi mungkin poinnya adalah tentang seperti cerah ya, dan sangat memantulkan cahaya. Gitu, jelas. Ya di sini kan ada ya Pak Cucu, pasti juga dengan jabatannya masih harus ngurusin yang lain. Kang Mahdi dengan kepentingan di Jakarta ya, masih di Jakarta ya. Kang Iqbar selaku perintis di sebuah pesantren juga pasti banyak kepentingan. Kang Ismet dengan kepentingan pemerintahan gitu ya. Arif juga sama dengan Iqbar di sana. Kang Ope juga di rumah sakitnya. Kang Ramdan di manisnya gitu kan. Terus yang satu ini di pertanian ya. Santri vokasi, semuanya punya kepentingan ya. Tapi ya maksudnya kita masih berpikir ini masih bisa kita autopilotkan. Autopilotkan, dan kita bisa berkumpul meski jauh 1/1000 dari pengorbanan Bapak gitu. Jadi saya bilang tadi, kita beruntung ketika di sekolah masih bisa melihat sosok Bapak. Spiritnya masih ada, kerasa sama kita. Kebayang yang sekarang nih anak-anak kelas 1 SMP, nu mana sih Pak Umay teh? Nah kita bisa transfer ilmu, tafhim Al-Quran, tafsir, nahu sorof bisa. Tapi transfer spirit yang pernah kita lihat dari Bapak berat. Berat banget ya. Nah tapi ini adalah salah satu cara kita cicil, kita kredit nih. Semoga saja hal yang kecil-kecil ini ya, kalau Bapak hanya 1 orang, kita butuh banyak orang untuk menjadikan 1/10 dari Bapak. Gitu, insya Allah ya. Jadi solid nggak solid, sedikit ataupun banyak, waktu kita insya Allah akan ketika ditanya sama Bapak nanti, gimana
perjuangan Bapak dilanjutkan atau tidak, di akhirat nanti ditanya kayak begitu kita bisa jawab, ya saya cukup berusaha Pak, bukan berhasil. Saya sudah berusaha Pak. Gitu kali ya, lebih enak jawabannya. Saya sudah berusaha dan mohon diterima usaha ini gitu. Yang serba terbatas dan serba apa namanya, serba banyak kepentingan pribadi juga gitu. Makasih banyak, itu aja mungkin jawabannya. Monggo salajengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz Jalil, menjadikan kita bermuhasabah sebenarnya ya, menjadikan kita bermuhasabah. Betul sekali ya, kalau kita berbicara tentang sosok Bapak ini tidak bisa berkata apa-apa, hanya selain mengatakan bersyukur Allah telah mempertemukan kita dengan Bapak dan menjadikan kita ini ya bersaudara seperti ini. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa taqabbal amalahu. Masya Allah Kang Jalil ya, luar biasa ini, cukup terang ya dengan melihat Ko-Opay. Alhamdulillah itu ya, cukup terang sekali. Meskipun seperti jenggot saya seperti ini ya, tapi alhamdulillah ketika melihat Ko-Opay terang titiknya ya. Intinya ya kita jangan jangan ingin memperlihatkan eksistensi diri kita gitu ya. Betul sekali itu ya, hal itu ya itu sangat-sangat kita tekankan, dan harapan kita adalah bagaimana caranya. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalil, solidnya seperti apa? Apakah memang belum solid gitu ya? Sebenarnya Ustadz Jalil, alhamdulillah kalau dari sekian banyak gitu ya, alumni itu ya yang saya tahu alhamdulillah mereka solid gitu ya. Apalagi kalau berbicara tentang DA, mereka sangat mencintai DA gitu ya, sangat mencintai DA. Tidak diragukan lagi, semua alumni cinta DA. Adapun orang yang mengatakan tidak bangga menjadi alumni DA hanya beberapa gelintir saja gitu ya. Perlu diruqyah. Gitu ya. Namun yang saya harapkan itu Ustadz Jalil, ketika ada sebuah badan atau sebuah wadah yang namanya Ilmida ini gitu ya, organisasi Ilmida, harapan kami adalah di atas pengurus itu ada sosok orang-orang yang bisa dijadikan kudwah oleh kita para pengurus gitu ya, baik dari pengawasnya ataupun dari pembinanya. Dan harapan itu ya harapannya orang-orang ini dari senior-senior kita gitu ya. Mengapa senior-senior kita? Ya tentu mereka lebih bijak, insya Allah pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak gitu ya. Jadi harapan kita yang ada yang yang dijadikan oleh pengurus Ilmida ini sebagai panutan tidak hanya satu atau dua orang saja, maunya semua senior gitu ya, ataupun alumni kibar, alumni kodim, semuanya bisa menjadi bagian dari pengurus Ilmida ini ya, paling tidak menjadi pembinanya, menjadi pengawasnya, sehingga kita ini anak-anak kecil ini bisa diarahkan oleh para alumni kibar ini gitu ya, alumni kibar ini, kibar bukan kabir ya, alumni kalau kabir begitu. Salam ya, silakan ya. Jadi harapannya ke depannya ya, mudah-mudahan gitu ya, para senior gitu ya, para alumni kodim, para alumni kibar ini bisa berkontribusi ke dalam kepengurusan untuk menjadi pembina Ilmida ataupun para penasehat Ilmida gitu ya, sehingga apalagi donatur Ilmida yang ya kita ini, kalau kita sudah solid ya, kalau kita sudah solid, Ilmida sudah solid gitu ya. Kalau Ilmida sudah solid ya tentunya kita bisa lebih
fokus untuk memberikan manfaat kepada pondok kita tercinta gitu ya. Karena tujuannya Ilmida dibentuk ini adalah tiada lain atau apa, untuk merawat, mempererat tali ukhuwah kita serta bisa berkontribusi dalam membangun pondok pesantren kita. Itu saja. Ya. Sudah cukup sepertinya ini waktunya. Asar belum, Ustaz? 10 menit lagi. Satu pertanyaannya, karena kalau disimpulkan itu akan membuahkan banyak titik, banyak faidah gitu ya. Banyak faidah. Kesimpulannya insya Allah nanti disampaikan oleh Kang Iqbar itu ya. Ya silakan. Maaf, ada pertanyaan. Tadi ada ketika Presiden mengatakan ya teringat sosok Bapak, kok matanya berkaca-kaca gitu. Ada apa sebenarnya dengan Bapak kita ini gitu, sampai Presiden sampai berkaca-kaca itu matanya. Maaf. Masya Allah ya Kang Ismet, apa yang tadi disampaikan sama saya terlebih dahulu ya, banyak sekali ingatan-ingatan yang tidak bisa diungkapkan ya, dari qudwah, dari nasihat-nasihat ya, dari nasihat-nasihat yang selalu Bapak sampaikan ya, dari motivasi ya, seperti sekarang gitu ya. Ketika kita membutuhkan sebuah nasihat, membutuhkan sebuah wejangan, sebuah arahan, kita tidak bisa. Dari mana kita dapatkan nasihat-nasihat ini? Baik nasihat untuk diri pribadi saya ataupun untuk keluarga, gitu ya. Karena ya dulu ketika kita ada permasalahan, misalnya dalam studi kita, dalam permasalahan agama, dalam permasalahan keluarga, ya, termasuk itu keuangan gitu ya, kita bisa minta solusi kepada Bapak, bisa meminta nasihat kepada Bapak, sehingga kita terarahkan gitu ya, kita terarahkan kepada yang lurus gitu ya. Tapi sekarang ketika kita mendapatkan permasalahan gitu ya, permasalahan pribadi saja gitu ya, saya tidak mempunyai tidak ada pengganti yang bisa yang selevel dengan Bapak ketika memberikan arahan gitu. Itu saja Kak Ismet. Jadi kehilangannya ya sangat luar biasa gitu ya, berat lah untuk diungkapkan. Silakan. Instruksi di redaksinya tadi mana? Satu lagi buat Presiden, ada pertanyaan tadi, pesanan ini dari netizen ya. Jadi hal apa yang paling berkesan ketika semenjak Bapak hidup gitu? Hal apa yang paling berkesan ketika bertemu Bapak, atau ada momen tertentu dengan beliau? Yang paling berkesan bingung sekali ya, banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Yang paling yang paling berkesan adalah beliau mengajarkan, selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, beliau juga mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan gitu ya. Bagaimana cara beliau menyampaikan agama, bagaimana cara beliau bersikap, cara menghargai orang gitu ya, cara mengangkat derajat orang. Itulah tampilan-tampilan yang selalu saya ingat dari Bapak gitu ya. Pesanan dari operator. Ada pertanyaan dari Teh Leni Muslimah. Assalamualaikum Teh Leni, terkait dengan pertanyaan koperasi tadi ya, di bagaimana kelanjutan tentang koperasi Ilmida. Insyaallah setelah sholat asar kita akan kupas tentang koperasi Teh. Jadi kalau bisa masak duluan sekarang. Nanti kalau udah matang boleh dipaketkan. Setelah asar kita standby lagi. Kebetulan saat ini ketua koperasi direktur koperasi belum hadir karena terjadwal jam 16 ya. Masih ada. Itu untuk membantu menjawab pertanyaan dari
Adapun kawan-kawan yang lain yang mau bertanya, silahkan di chat dulu saja di kolom komentar, nanti ditampung. Insya Allah diayak ku Kang Iqbar nanti. Baik, kalau begitu saya rasa cukupkan dulu ngariung kita untuk sebelum season pertama ini ya. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Kang Iqbar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi aktif, yang terutama yang ada di studio langsung ya, ini studio alam bebas. Nanti kita akan lanjutkan terkait keilmidaan berikutnya adalah membahas ya tentang koperasi. Nanti insya Allah kita hadirkan ketua koperasinya langsung, Kang Eka. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu, break asar, kemudian nanti pada asar insya Allah kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, nanti di frekuensi yang sama di YouTube Kang Zolih mungkin nanti ya. Jangan lupa di like and subscribe, di subscribe ya, di subrek ya, di subrek itu YouTube Ilmida, YouTube-nya Kang Ramdan. Silakan teman-teman. Insya Allah nanti ini baru silaturahim ya, belum botram ini, belum. Insya Allah nanti akan lebih seru lagi ya. Acara puncaknya nanti malam. Kita cukupkan dulu untuk sesi pertama ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.